Ya, Sahabat Bay TV, di tengah pandemi COVID-19 tentunya semua terdampak, terutama adalah dampak ekonomi. Dari pemerintah sendiri menyatakan bahwa sesaat lagi kita akan merasakan resesi ekonomi dan saat ini memang sudah mulai dirasakan. Kita diberikan pilihan begitu ya, ada dua pilihan, kita tetap bertahan tanpa produktivitas atau memang kita harus bergerak dan melakukan perubahan di tengah pandemi COVID-19 dan transisi new normal life. Kalau kita lihat sedikit geliat ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu ini sudah mulai bangkit kembali ya setelah terpuruk kurang lebih sekitar 6 bulan. Dan kita juga ingin tahu seperti apa program dari pihak pemerintah sendiri dalam mencanangkan program dan pemberdayaan geliat ekonomi bagi masyarakat Kota Bengkulu khususnya para ibu-ibu. Nah, hari ini kita juga ingin tahu seperti apa dampak ekonomi yang dirasakan secara global maupun internasional khususnya di Provinsi Bengkulu. Sudah hadir tamu-tamu kita hari ini tentunya terkait dengan UMKM ini salah satunya ya, yang ternyata di program Kotaku juga terdapat binaan UMKM dari program Kotaku. Kita sapa dulu, telah hadir di studio hari ini ada Bapak Herman Fitriansyah selaku Microfinance Spesialis Program Kotaku Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya ada anggota KSM Melati Kelurahan Penurunan, ada Ibu Maimunah. Selamat pagi Ibu Maimunah. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Ibu Elvi Suryani juga. Ini selaku anggota KSM Melati Kelurahan Penurunan. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya terkait dengan tema kita hari ini, geliat ekonomi di masa pandemi ala program Kotaku. Tapi sebelum kita jauh terkait dengan seperti apa program Kotaku, Pak Herman, kita ingin tahu dulu seperti apa sih sebenarnya program dari PPMK begitu Pak, terkait dengan geliat ekonomi masyarakat. Mungkin di awal saya jelaskan dulu ya. Di awal program ini sebenarnya kan khususnya di PPMK. Kalau PPMK sebenarnya kan bagian dari intervensi program. Kalau program kita kan sebenarnya kan dimulai dari tahun 2016. Itu memang 2006 itu udah mulai masuk di Provinsi Bengkulu. Yang dulunya namanya program P2KP. Mungkin kalau masyarakat sih sebenarnya di masyarakat kita lebih familiar atau lebih dikenal itu dengan P2KP dulunya. Ya, kemudian karena mungkin regulasi dan kebijakan mulai di tahun 2016 ini program kita berubah baju atau berubah nama lah. Tapi masyarakat tetap istilahnya yang dipakai itu namanya program seperti yang ini, program kita dari PNPM kan. Nah, di program kita sih sebenarnya lebih mengedepankan itu sebenarnya kan bagaimana istilahnya kegiatan-kegiatan kita itu sebenarnya pada dasarnya itu ada dibagi tiga kategori. Yang kita sebut dengan tridaya itu ada bidang ekonomi, kemudian ada di bidang sosial dan kegiatan lingkungan atau infrastruktur. Nah, yang selama ini kita bangun misalnya kan kalau di bidang sosial itu memang dulu di awalnya ada bentuknya seperti misalnya kegiatan-kegigiatan, misalnya ada pengadaan tenda. Jadi hasil dari itu memang nanti kontribusinya itu diperuntukkan untuk masyarakat. Misalnya untuk sunatan massal atau misalnya ada bantuan untuk panti jompo dan sebagainya. Nah, kemudian seiringnya berjalan waktu untuk program PPMK yang kita angkat sekarang ini, tapi bagaimana kelompok-kelompok yang kita bina yang dulunya misalnya kan ini kan namanya kalau di program kita itu KSM, kelompok swadaya masyarakat. Sebenarnya kan berbeda program, beda lah namanya, tapi pada esensinya sih sebenarnya kan sama. Tapi bagaimana kelompok ini sebenarnya tujuan kelompok ini bagaimana sih agar kelompok ini kan kuat, bukan hanya dari sisi usaha atau kegiatan yang mereka lakukan, tapi bagaimana kelompok ini memang betul-betul berjalan. Nah, seperti yang sekarang mungkin nanti apalagi sekarang di masa pandemi ini memang hampir semua lini itu kita rasakan, apalagi di teman-teman kita yang bergerak di bidang UMKM ini. Nah, memang harus menjadi perhatian penuh baik oleh pemerintah kota, provinsi ataupun memang dari kami selaku program juga
Artinya selama ini sudah melakukan sebenarnya pembinaan, tapi bagaimanapun memang kita harus mau tidak mau ya itu tadi, yang tadinya memang misalnya seperti ibu-ibu ini, Ibu Epi dan Ibu Maimunah, mungkin nanti akan lebih bisa menceritakan bagaimana sih sebenarnya program ini. Nah, di awal di tahun sebenarnya program PPMK ini bukan program terpisah. Jadi kegiatan yang ada di dalam kegiatan ekonomi bergulir itu artinya memang mereka masyarakat ini membentuk kelompok, dan tentunya memang kelompok ini ya harus saling kenal dan harus saling percaya, dan memang walaupun memang ada juga ya sih sebenarnya masyarakat kita ini atau kelompok atau KSM kita ini yang usahanya berbeda. Ada yang misalnya tukang jahit, ada yang usahanya Kuliner gitu ya. kuliner misalnya, ada juga misalnya yang untuk sarapan pagi dan sebagainya. Nah, mereka tergabung di dalam satu kelompok yang kita namakan tadi, yang saya sebutkan tadi, KSM itu tadi, kelompok swadaya masyarakat itu tadi. Nah, di tahun pertama kita itu ada 25 kelurahan yang mendapatkan 16 kelurahan yang mendapatkan intervensi dengan modal awal itu sebesar 95 juta per kelurahan. Oke, itu per kelurahan akan dibagi per KSM atau satu kelurahan memang satu KSM, Pak? Ya, dalam satu kelurahan itu di program kita itu memang ada namanya SOP atau namanya POB lah ya, pedoman umum kita. Di awal kita memang minimal dibentuk 5 kelompok atau 5 KSM. Nah, di dalam satu KSM itu bisa beberapa anggota. Ada yang 6 anggota, ada yang ada yang lebih dari 5, tergantung kebutuhan mereka. Karena kita mematok mereka misalnya harus satu orang 5 juta, enggak. Walaupun batasan maksimalnya mereka bisa terima itu sebesar 5 juta di awal. Tapi disesuaikan dengan usahanya. Jangan sampai nanti ketika kita memaksakan 5 juta, ternyata pendapatan mereka per bulan tidak mencukupi untuk mengangsur. Mungkin itu di awal. Luar biasa ya terkait dengan program Kotaku, yaitu ada KSM, PPMK juga Bapak ya. Ini adalah swadaya masyarakat begitu ya. Dan saya juga ingin tahu sedikit saja begitu. Untuk di daerah penurunan sendiri ada berapa KSM yang dibentuk? Mungkin salah satunya tadi yang hadir pagi hari ini ada KSM Latih Kelurahan Penurunan. Ada berapa KSM nih Bu kalau boleh tahu? Mungkin dari Bu Maimunah. Sekitar 5. Yeah. Ada sekitar 5 begitu ya, ada sekitar 5. Nah, untuk implementasinya sendiri Pak Herman, ketika masyarakat ingin membentuk KSM begitu ya di satu kelurahan, katakanlah memang yang disediakan oleh pemerintah 95 juta, itu memang rata begitu ya di setiap kelurahan? Di setiap kelurahan penerima. 95 juta untuk membagi 95 juta bagi para setiap anggota ini nanti seperti apa? Apakah memang diatur dari pihak pemerintah PUPR juga atau memang diberikan kewenangan begitu langsung kepada anggota KSM? Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, dalam satu kelurahan itu memang di tahun pertama itu di tahun 2012 itu hanya 16 kelurahan dari 131 wilayah dampingan program Kotaku. Artinya kan memang kalau untuk di Kota Bengkulu mungkin sudah 100% sebanyak 67 kelurahan itu sudah kita intervensi dengan pendanaan. Tapi kalau untuk PPMK sendiri di Kota Bengkulu baru di tahun pertama 2012 itu baru 9 kelurahan. Nah, kalau di penurunan sendiri sebenarnya baru 2014. Baru 2014 mereka mendapatkan intervensi pendanaan. Nah, apa yang menjadi pertanyaan Mbak tadi terkait bagaimana mekanisme kemudian menentukan si kelompok atau calon penerima manfaat ini berapa besarannya, memang disesuaikan dengan nanti kan ada tim kita di lapangan yang namanya fasilitator, kemudian ada juga yang namanya BKM, ada juga UPK yang mengelola BKM itu Badan Keswadayaan Masyarakat yang dipilih oleh masyarakat. Kemudian kalau KSM sendiri mereka membentuknya bukan kita bentuk, mereka membentuk sendiri atas dasar mereka saling percaya. Beda lah kita dibentuk dengan istilahnya mereka membentuk sendiri, artinya mereka merasa perlu untuk dibentuk, ya kan?
membentuk KSM karena memang itu prasyarat mereka untuk mengakses dana, katakanlah dana PPMK ini tadi. Iya. Ada asas kepercayaan. Iya, asas kepercayaan antara sesama calon penerima manfaat. Oke, baik. Nanti saya ingin tahu seperti apa usaha dari Bu Maimunah dan juga Ibu Elvi yang sudah hadir pagi hari ini tentunya ya bisa berbagi kepada Serambi TV di rumah. Nah, jangan kemana-mana, Serambi TV sesaat lagi kami akan kembali tetap bersama kami di Ngobrol Pagi khas Bengkulu. Baik, Serambi TV kembali bersama kami tentunya di Ngobrol Pagi khas Bengkulu. Kita masih membahas tema kita hari ini tentunya geliat ekonomi di masa pandemi ala program Kotaku. Tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Pak Herman begitu ya, apa itu program Kotaku dan apa sebenarnya program dari KSM dan PPMK. Ini memang terkait dengan pemberdayaan berbasis komunitas begitu ya Pak ya. Yeah. Dan salah satu memang yang hadir pada hari ini salah satunya adalah anggota KSM Melati Kelurahan Penurunan. Nah, kita ingin tahu nih, kita ingin ngobrol lebih lanjut dengan Ibu Maimunah dan Ibu Elvi Suryani seperti apa sih program implementasi program Kotaku ini. Ya, saya mulai dari Ibu Maimunah, mungkin boleh cerita sedikit Ibu Maimunah usahanya seperti apa nih Bu, kalau boleh tahu. Usaha saya di bidang kuliner, makanan khas Bengkulu. Oke, apa saja tuh kalau mungkin boleh diceritain? Siapa tahu Serambi TV ingin beli ya Pak ya habis acara ini nih. Saya itu ada ikan beledang, perut punai, baitak, udah itu keripik-keripik, tuh stik-stik, pokoknya makanan khas Bengkulu. Makanan khas Bengkulu pokoknya ya Bu ya. Ya. Karena memang di daerah Penurunan memang sentral makanan juga kalau kita lihat ya, tempat oleh-oleh juga. Ya. Ibu Maimunah sudah berapa lama sih Bu Maimunah usaha kuliner ini? Saya kalau itunya kurang lebih sekitar 13 tahun. Sudah 13 tahun? Iya. Oke. Kemudian seperti apa ceritanya? Pas saya itu dulunya mandiri. Pas di tahun 2014, saya mulai bergabung di KSM Melati. Di PPMK, sekarang menjadi Kotaku. Iya, betul. Saya dibina di sana. Alhamdulillah ada kemajuan. Merasa ada kemajuan perkembangan begitu? Iya, itu saya dapat informasi-informasi kan bisa saya jual ke sana ke sini. Kalau dulu saya hanya menonton di rumah dan di saudara-saudara aja. Oke, nah dulu sebelum bergabung dengan program Kotaku begitu ya, saat masih mandiri berjualan kuliner, dari Ibu Maimunah sendiri apakah memang hanya menunggu di rumah begitu jualannya ataupun tetangga, atau memang Ibu Maimunah sudah mulai berkeliling begitu? Kalau saya di rumah aja, tapi ada yang ngambil di rumah, bawa jual keliling. Oke, ada yang menjual kembali begitu? Iya, udah itu saya juga nitip, sistem nitip di anggut. Oke. Banyak saya taruh di anggut, titip ke warung, titip gitu, ya? warung, dijual di rumah ada. Kalau ya mereka itu kan kalau mau keluar buat oleh-oleh, nah, mereka sering langsung datang ke tempat. Oke, begitu luar biasa juga ini ya terkait dengan usaha kuliner nih. Kemudian Bu, dulu begitu ya sempat ada para pedagang yang datang ke rumah menjual kembali. Iya. Istilahnya agennya begitu ya? Iya. Agennya yang menjual langsung ataupun yang memasak langsung gitu Iya. ya. Kondisi setelah bergabung ke KSM, tapi sebelum itu modal awal ketika masih mandiri berapa sih Bu kalau boleh tahu? Saya modal awal pertama kali itu 200.000. 200.000 Iya. untuk beberapa item makanan? Enggak, pertama kan karena saya coba-coba dulu. Karena di rumah saya nggak ada kegiatan apa-apa, hanya mengurus anak dan ibu rumah tangga. Saya berpikir, kok saya gini-gini aja ngurus anak sama itu. Jadi kan kebutuhan kita kan bertambah. Iya, betul. Kebutuhan bertambah, kenapa saya enggak cari peluang, coba-coba saya jualan pertamanya sedikit ke saudara-saudara. Tanggapan mereka Positif. bagus, positif. Nah,
Udah itu ya saya coba titip di itu anggut makanan khas Bengkulu. Kayaknya berjalan. Nah, udah itu saya bilang sama suami, ya gimana ini, kayaknya usaha ibu ini ada peluang untuk maju. Ya kalau enggak mengganggu ibu, enggak rumah terurus, anak terurus semuanya, enggak apa-apa katanya. Ayah dukung. Nah, udah itu karena ada dukungan dari suami, ada dukungan dari keluarga, ya saya kembangkan. Di tahun 2014 itulah saya bergabung sama KS. Dari modal awal 200.000 pada masa itu, Iya. beberapa tahun silam, income, pendapatan yang didapatkan bersih, Bu, kurang lebih berapa sih? Apakah untung? Waktu itu saya untung, masalahnya hampir setiap hari saya produksi. Habis semua produk Iya. setiap hari. Kan pertama saya buat itu keripik ikan beledang. Modal 200.000. Sudah itu saya buat satu hari habis. Oke. Besoknya saya buat lagi. Nambah lagi otomatis modal kan. Nah, habis lagi 1 minggu itu pokoknya saya produksi terus. Jadi saya tuh tambah semangat. Tambah semangat ya? Iya, tambah semangat untuk itu berdagang itu, untuk menambah pendapatan itu. Ya, udah itu dari 200.000 itu saya dalam 1 bulan itu bisa bersih, keuntungan untuk saya itu sekitar 500-600. Lumayan begitu Bu, Iya. pada masa itu. Pada masa itu. Karena ya saingan saya belum ada. Iya. Saya sendiri waktu itu baru buat keripik ikan beledang itu. Kan saya ya alhamdulillah lah buat keluarga. Tambah lagi suami, ada dorongan dari suami, ada dorongan dari teman-teman. Nah, jadi tambah semangat terus saya kembangkan sampai sekarang. Tapi ya sekarang karena ada COVID ini. Nah, itu nanti diceritakan. Kita tahan dulu terkait dengan pandemi COVID-19. Pak Herman nih, responnya. Iya. Tadi sudah diutarakan oleh Bu Maimunah. Awalnya memang ibu rumah tangga yang ingin membantu suami, katakanlah Iya. begitu ya. Membantu turut mencukupi ekonomi yang ada, Iya. begitu ya. Dan juga untuk mengisi aktivitas tadi pada awalnya sampai akhirnya ketagihan, Bu ya. Iya. Ketagihan ketika untung, ketagihan pengen Iya. jualan lagi. Apakah ini juga salah satu tujuan dari program Kotaku begitu Pak, terkait geliat ekonomi bagi para ibu-ibu? Iya. Seperti yang sudah diceritakan oleh Ibu Maimunah tadi kan memang tujuan sebenarnya dari program kita sebenarnya mungkin hampir baik itu di program yang lain juga ataupun memang istilahnya di kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah kota atau provinsi, mungkin pada dasarnya prinsipnya mungkin sama. Bagaimana ibu-ibu yang tadinya tidak ada kegiatan, seperti yang diceritakan Ibu Maimunah tadi kan, dari awal ini kan misalnya kan memang bukan hal yang ini kan, bukannya menjadi pekerjaan tetap kan tadinya kan, mungkin awalnya dari coba-coba yang dari diceritakan Ibu Maimunah kan. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu dan ini memang permintaannya banyak. Nah, sebenarnya tujuan program kita sama, bagaimana istilahnya masyarakat atau kelompok kita ini di satu sisi memang tujuan kita bukan hanya bagaimana mereka bisa meningkatkan pendapatan saja, tapi bagaimana kelompok ini atau KSM ini supaya memang betul-betul berjalan. Istilahnya kan memang ada apakah mereka bentuk misalnya pertemuan rutin atau mungkin sebulan sekali, ada yang mungkin seminggu sekali, nanti mereka sesuai dengan aturan main di mereka masing-masing di dalam kelompok. Memang bukan tujuannya bagaimana istilahnya mereka setiap penerima manfaat ini pendapatannya meningkat, dari di sisi penghidupannya berubah, bukan. Tapi itu sih. Pemberdayaan begitu. Iya, ada pemberdayaannya juga. Bagaimana mereka kita latih dengan pembukuan sederhana. Ya kan, istilahnya bagaimana memasukkan uang, bagaimana uang keluar dan sebagainya, itu pembukuan sederhana. Kita latih juga mereka.
supaya memang mereka bisa terbukukan. Mungkin yang selama ini kan udahlah, ini uang usaha digabung dengan uang yang rumah, padahal sudah dicampur. Akhirnya kan ini tadi kan berapa keuntungan yang mereka bersih, berapa modal yang mereka keluarkan, berapa biaya produksi yang mereka keluarkan dalam satu unit produksi itu kan nggak tahu kan. Nah ini mungkin kita latih juga mereka kan, bagaimana mereka menghitung laba atau keuntungan dalam setiap bulan. Nah itu saya juga ingin tahu nih, apa saja yang nanti didapatkan oleh para anggota KSM gitu ya Pak. Salah satunya tadi terkait pembukuan laba dan rugi begitu ya Pak. Ini kayaknya penting Bu ya. Kalau biasanya kita berjualan tidak mesti harus ada pembukuan, ketika untung masuk kantor, belanja begitu ya, tapi tidak ada pembukuan dari bulan ke bulan. Ini juga penting untuk disosialisasikan. Saya juga ingin tahu nanti cerita dari Ibu Elvi seperti apa, tapi kita harus jeda dulu Bu ya. Sahabat TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik, sahabat TV kembali bersama kami tentunya. Ini bersama dengan narasumber spesial kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Herman Fitriansyah selaku Microfinance Spesialis Program Kotaku Bengkulu. Dan juga ada Ibu Maimunah, anggota KSM Melati Kelurahan Penurunan. Dan Ibu Elvi Suryani. Nah, kita cerita sedikit dengan Ibu Elvi sebelum kita ke Pak Herman nanti ya. Apa saja sebenarnya pemberdayaan yang diberikan kepada anggota KSM. Ibu Elvi mungkin boleh diceritakan sedikit apa saja nih usaha yang digeluti dari Ibu Elvi? Saya usahanya menjahit pakaian dan juga menerima pemak-pemak gitu. Oke, usahanya menjahit dan menerima permak juga gitu ya, permak lepis atau baju baju. Ya Bu ya. Kalau boleh tahu sejak tahun berapa nih Bu Elvi? Saya berdirinya sejak tahun 2007. 2007, oke. Awal mula menggeluti dunia menjahit seperti apa ceritanya Bu? Mungkin boleh diceritakan. Awalnya dulu saya bekerja sama orang lain. Kelama-kelamaan udah mendapat ilmunya, setelah saya membuka sendiri. Oke, bekerja dengan orang sebelum akhirnya membuka usaha sendiri berapa lama? Saya kerja sama orang lain tuh udah 8 tahun. Lama juga Bu ya? Lama. Karena saya udah mendapat ilmunya, saya mencobalah membuka sendiri dengan modal mesin jahit satu. Mesin jahit satu. Oke. Udah itu saya menerima pemak-pemak. Hasil pemak itu saya simpan. Itulah saya beli mesin obras. Oke, mesin ini mesin listrik begitu Bu? Atau iya, mesin obras itu mesin listrik. Kalau yang mesin itu tuh mesin lama, cuma beli dinamonya aja. Oke, 8 tahun bekerja dengan orang. Sampai akhirnya mendapatkan ilmu dan ingin buka usaha sendiri. Apakah memang salah satu faktor ekonomi juga yang membuat Ibu ingin membuat usaha sendiri begitu Bu? Iya, dulu kan saya waktu membuka itu masih gadis. Oh, masih gadis waktu itu? Iya. Oke. Karena saya tamatnya dari SMKK, saya langsung kerja sama tukang jahit, udah dapat ilmu, saya mencoba membuka sendiri. Oke, seperti apa cerita pada awal pertama kali mulai menjahit? Kalau kita bicara skill ataupun kemampuan memang sudah ada bekalnya begitu Bu ya. Tapi ketika respon masyarakat begitu seperti apa nih? Ya bagus, responnya bagus karena kadang tuh kita kan juga mengajak yang lain kalau mau belajar ini jahit. Ada anak-anak yang magang gitu dari sosial. Udah tuh dari sekolah SMKK. Oke, Ibu Elvi, saya ingin tahu sedikit, apakah dulu dari satu mesin jahit sampai sekarang mungkin sudah punya beberapa ya? Udah 2. Sudah ada 2, ada obrasnya juga. Iya, jadi 3. Jadi 3, luar biasa nih ya, peningkatannya lumayan juga. Pada waktu itu untuk menjahit sendiri, upah menjahit berapa kalau boleh tahu Bu? Kalau pertama dulu saya menjahit itu, pertama buka satu blus itu pakai puring itu 75.000. Karena bahan bakunya masih ini. Sekarang tergantung dengan model. Kalau kebaya kan banyak nempel-nempel tuh. Jadi kalau satu setelnya itu sekitar 200. Itu ketika ada hiasan ornamen manik-manik iya, manik-manik. Ya. Dari mulai harga 200. Iya. Untuk potongan baju sepotong begitu Bu? Kalau sekarang sepotong saya ambil 150.
150. karena bahan bakunya udah naik. Oke. Respon masyarakat positif begitu ya? Positif. Oke, respon keluarga juga positif sampai akhirnya digeluti sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Saya juga ingin tahu nanti cerita di tengah pandemi seperti apa, Bu ya? Iya. Apakah merasakan sama begitu ya, meskipun banyak semua sektor hampir terkena imbasnya, mungkin sepi juga pembeli, mungkin juga yang menjahit juga sepi. Saya ingin tahu ceritanya seperti apa. Saya ke Pak Herman kembali nih. Pak Herman, apa saja sebenarnya yang diberikan kepada anggota KSM yang menerima manfaat dari pemberdayaan tadi? Ada pembukuan juga nih, mungkin boleh diberi tahu juga. Ya, di samping permodalan yang kita berikan, memang pemberdayaan juga kita seperti yang saya ceritakan di awal tadi, mereka kita lakukan juga pembinaan bagaimana melakukan pembukuan sederhana, ya kan? Yang tadinya memang mereka nggak tahu sama sekali dan mungkin dianggap nggak perlu. Ya kan, mungkin dirasakan nggak perlu, karena yang seperti Bu Maimunah ceritakan tadi kan, yang selama ini kan memang ya kita memang namanya kita menggeluti suatu usaha, ya memang mau tidak mau manajemen itu tetap kita harus terapkan walaupun memang secara sederhana, supaya mereka bisa memilah bagaimana misalnya mana yang uang hasil usaha, mana yang untuk pengeluaran hidup di rumah tangga, itu kan penting kan. Nah, kita lakukan juga. Nah, di sisi lain mereka apalagi di zaman sekarang yang memang persaingannya kan cukup ketat lah ya. Betul. Nah, orang banyak juga yang melakukan usaha yang tadinya mungkin Ibu Maimunah kan tidak akan menyangka bahkan banyak saingan kan. Betul. Karena dia kan. Nah, tapi mau tidak mau artinya kan memang harus KSM atau masyarakat yang menggeluti di usaha ini, dia harus berpikir juga bagaimana mereka harus tetap eksis di dalam menggeluti usaha ini. Nah, misalnya yang selama ini memang banyak sih sebenarnya yang mereka rasakan atau yang menjadi permasalahan dan kendala mereka, bagaimana supaya mereka bisa menembus pasar. Katakanlah misalnya supermarket atau misalnya di tempat-tempat yang memang tempat penitipan yang banyak dikunjungin orang. Nah, kendala mereka ini sih sebenarnya kan yang mungkin nanti ini kan kita minta perhatian pemerintah, baik pemerintah kota juga atau pemerintah provinsi. Nah, mungkin di rata-rata dari kelompok kita ini mungkin masih hanya beberapa persen, sangat kecil sekali sih sebenarnya. Karena memang mereka informasi juga terbatas, kemudian pembiayaan atau permodalan juga terbatas kan. Nah misalnya katakanlah karena mereka ini rata-rata oke lah, kalau yang Ibu Epi mungkin terkait konveksi ya kan tidak dikonsumsi oleh tubuh kan. Nah, tapi bagaimana teman-teman atau masyarakat atau KSM kita yang menjadi binaan kita ini, yang memang mayoritas ini kan banyak yang bergerak di bidang kuliner atau makanan yang nanti akan dikonsumsi oleh orang ya. Betul. Nah, ini kan tentu tingkat keyakinan kepercayaan masyarakat itu kan penting kan. Apakah memang ini misalnya sudah expired, apakah memang ini sinanya layak, ataukah memang higienis, ini kan penting. Nah, belum lagi misalnya mereka terkait dengan perizinan dan sebagainya. Kan memang untuk memasukin pasar seperti yang sekarang ini kan, yang apalagi sudah misalnya sudah bersifat online kan, otomatis mau tidak mau kan ibu-ibu ini kan harus mengikuti zaman juga supaya nggak tertinggal kan. Minimal melalui Facebook atau apalah ya, sudah berjualan online lah kan. Seperti nanti mungkin lebih banyak Ibu Maimunah dengan Ibu Epi ceritakan sendiri bagaimana misalnya di perjalanan atau perkembangan dalam melakukan usaha. Nah, seperti saya sampaikan tadi, misalnya kayak perizinan misalnya PRT, itu kan sangat penting. Kemudian ada label halal juga. Karena seperti yang Ibu Maimunah produksi, kalau memang mereka tidak ada label halal, kemudian packagingnya kurang menarik, ini kan yang seperti saya sampaikan tadi, mungkin akan tersingkir kan. Betul. Padahal dari sisi rasa mungkin sama kan. Lebih bisa jadi lebih enak yang dari Ibu Epi, Ibu Maimunah kan. Tapi itu tadi, kadang-kadang kita mau masuk misalnya katakanlah misalnya di Surya.
atau misalnya di MM, atau misalnya di Butinara. Ini kan memang mereka itu kan harus label halalnya harus ada, kemudian packagingnya juga harus menarik, ya kan? Nah kalau packagingnya misalnya cuma plastik lontong biasa, ini siapa yang mau dia tarik beli kan? Kecuali kalau mereka dijajakan rumah ke rumah atau di katakanlah galeri di pinggir jalan dan sebagainya. Tapi kalau untuk kita menembus pasar seperti katakanlah seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin disitulah sih sebenarnya masalahnya. Nah mungkin di samping dari kami selaku pelaku program, tapi di pemerintah kota khususnya kita minta bantuannya bagaimana supaya mereka atau ibu-ibu yang notabene memang kadang-kadang kurang informasi. Iya, betul. Nah, tersosialisasikan misalnya bagaimana untuk mendapatkan PRT, bagaimana misalnya untuk mendapatkan label halal dan sebagainya. Berapa sih biayanya yang harus dibutuhkan? Nah ini kan penting kan. Nah mereka ini kan kadang-kadang mereka di situ sih sebenarnya yang menjadi kendala dan hambatannya yang mereka rasakan selama ini. Mungkin itu Bu kalau misalnya kalau yang untuk ini. Oke, nanti kita juga ingin tahu seperti apa strategi penjualan begitu Pak ya. Iya. Karena untuk kuliner kan sedikit berbeda, justru sangat berbeda dengan mungkin baju begitu ya. Dengan Ibu Elvi juga nanti cara menggait konsumen ingin menjahit ke Ibu Elvi seperti apa sih Bu Elvi? Apakah memang kalau Ibu Maimunah sendiri apakah sudah punya brand merek begitu ya untuk makanannya sendiri? Apakah sudah ada sertifikasi halal ya? Kemudian dari izin edarnya begitu ya. Ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk dari Ibu Maimunah. Tapi kita kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Kita sudah berada di segmen terakhir tentunya dengan narasumber spesial saya. Ada Bapak Herman selaku Microfinance Specialist Program Kotaku Bengkulu, dan Ibu Maimunah serta Ibu Elvi Suryani dari anggota KSM Melati Kelurahan Penurunan. Tema kita masih terkait dengan geliat ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ala program Kotaku yang saat ini juga sama-sama semua orang, semua lini, semua elemen sedang berjuang begitu Pak Herman ya. Bu Maimunah dan Ibu Elvi ya sedang berjuang mulai lagi menata kehidupan yang baru, salah satunya dari pihak anggota KSM, ada Ibu Maimunah dengan usahanya kuliner, dan ada Ibu Elvi Suryani anggota KSM, usahanya adalah menjahit. Ibu Elvi, saya ingin ke Ibu Elvi dulu. Untuk saat ini setelah bergabung dengan KSM, seperti apa Ibu merasakan perkembangan dari awal mula sampai sekarang? Ada kemajuan. Ada kemajuan, oke. Kemudian seperti apa lagi? Mungkin boleh diceritakan secara gamblang. Kalau itu ada kemajuan, udah itu saling membantu, kami bisa membantu Saling teman. membantu. Misalnya Ibu Mona, karena ininya lagi sepi, bisa membantu saya. Oke, kekeluargaannya luar biasa Iya. juga ya. Alhamdulillah. Kami juga kan karena Tetanggaan. dekat, udah itu kami sering sharing berdua. Konsultasi. Gimana Pi sekarang kita lagi ini? Sekarang lagi sepi, nggak ada orderan sama sekali. Gimana Pi? Dia kan ngomong, ayo bisa jahit kan? Iya bisa sedikit-sedikit. Jadi saya itu dia buka peluang untuk saya jahit buat Kadang masker, masang kancing, buat masker, masker. Itulah. Nah, di tengah pandemi COVID-19, Ibu Elvi, seperti apa kondisinya saat ini, Ibu Elvi? Sekarang kan kita memang sedang proses, ibaratnya merangkak dan mulai berdiri lagi, begitu. Kalau kemarin tuh sepi lebaran. Sepi, biasanya lebaran selalu Banyak. ramai. Kalau lebaran tuh yang jahit, pokoknya 2 bulan mau lebaran itu udah banyak tuh. Nah, jadi 1 bulan mau lebaran, saya disetopin. Pas mau dekat lebaran saya menerima pemak-pemak karena banyak yang beli baju jadi. Kalau kini yang jahit aja paling adalah 5 setel, 5 potong baju gamis. Yang pemak pun juga nggak ada. Pas lebaran sepi. Oke. Kalau dari persentase 100 ada berapa persen penurunan dari pendapatan? Banyak sih. Banyak, hampir 50% lebih begitu. Oke, luar biasa juga ini dampak dari pandemi ya Pak ya. Oke, ke Ibu
tadi Bu Elvi terkait dengan usaha menjahit. Ibu Maimunah, seperti apa kondisi Ibu Maimunah? Ini lebih ke kuliner gitu ya? Sebenarnya lebih berat juga. Iya. Apa yang dialami di tengah pandemi? Itulah saya biasanya kalau mau lebaran itu sampai enggak terlayani pesanan itu orang itu kan. Masalahnya saya ini kalau lebaran enggak di bidang makanan khas Bengkulu aja. Kue-kue kering saya buat. Seperti nastar, bolu, macam-macam kan. Tapi pas Covid ini sama sekali. Dari misalnya saya itu 100 lah itunya sebelum Covid itu. Sekarang sudah Covid ini waktu mau lebaran itu 75% aja. 75% tidak? Tidak. Apa strategi yang dilakukan Ibu Elvi dan juga Ibu Maimunah nih? Mungkin Ibu Elvi dulu, strategi untuk tetap bertahan survive. Kini kan lagi kerja masker. Masker. Nah, jadi memanfaati bahan yang sisa-sisa. Pintar melihat peluang begitu Pak ya. Ini salah satu yang harus dimiliki nih. Iya, aku sibuk cari masker itu. Iya, masker. Berapa kalau boleh tahu dijual setiap masker? Ada yang kalau nggak yang pakai tisu itu 5.000. Kalau yang pakai tisu 8.000. Kalau yang pakai renda itu 10. Kalau yang main tempel-tempel lain lagi harganya. Beragam begitu ya, bervariasi. Nah, kan kalau pesta itu kan mau yang agak ini dikit. Ada brokatnya begitu ya sekarang ya. Ada ini luar biasa manik-maniknya. juga ya, ibu-ibu yang pintar melihat peluang, salah satunya di tengah pandemi COVID-19, melihat ada peluang, pembuatan masker. Kadang tuh dibujui sesuai dengan jilbabnya. Kalau Ibu Maimunah seperti apa di tengah pandemi COVID-19? Strategi apa yang untuk bertahan begitu Bu? Memang kalau di bidang kuliner seperti mati suri sekarang ini. Enggak ada sama sekali. Saya aja udah berapa kali saya ke toko-toko itu saya lihat tetap sepi. Ya, jadi itu karena saya punya kelompok usaha, jadi saya ngomong sama Ibu Epi, gimana Pi? Enggak ada sama sekali pemasukan ini. Sedangkan biaya semakin bertambah. Ibu Epi ngajak saya, kita buat masker aja. Kebetulan saya kan walaupun sedikit-sedikit jahit saya bisa. Ya saya bantu Ibu Epi. Jadi ada juga lah pemasukan. Karena kami ada kelompok itu. Tapi kalau nggak ada kelompok barangkali ya saya emang benar-benar sendiri. Kalau kelompok jadi, tuh kalau ada kelompok kan jadi kan kami saling membantu. Karena kelompok tuh nggak semua kelompok tuh satu produk. Iya. Kalau satu produk udah saya kan yang membantu di bidang kuliner. Sudah saya juga buat di rumah itu kan. Saya bawa ke tempat jahit itu. Saya taruh. Jadi yang jahit itu kan ada lihat. Mereka beli juga. Itu salah satu strateginya begitu ya. Iya. Tadi Pak Herman sedikit menjelaskan ada banyak kendala juga dari para ibu-ibu anggota KSM. Salah satunya kalau di bidang kuliner terkait dengan perizinan, sertifikasi. Untuk saat ini produk dari Ibu Maimunah ini kuliner begitu ya. Apakah memang sudah ada brand mereknya, izinnya, kemudian sertifikasi halalnya begitu Bu? Kalau izin PRT kan. Kalau PRT saya sudah punya. Tapi kalau halalnya saya belum punya. Nah, ini apa kendala belum ada sertifikasi halal di produk Ibu Maimunah? Ya cara ngurusnya sudah itu biayanya lumayan juga. Lumayan. Memang itu saya pernah juga di samping itu dari kotaku PPMK, saya ada juga dari binaan yang lain seperti Babinsa. Alhamdulillah Babinsa kami itu sama masyarakat itu dekat. Jadi dia itu kan selalu lewat di depan rumah saya itu. Jadi dia mampir, dia ngomong, "Oh Ibu punya usaha ini KSM?" Iya. Dia turut membantu sebenarnya pemasarannya, dia ikut tolong. Kan dia bawa, kasih tahu sama teman-temannya. Jadi itulah kami ini walaupun gimana ya,
walaupun saya sudah ada binaan dari kotaku, tapi tetap yang lain merespon dari yang sekitar penurunan itu. Oke, luar biasa. Tapi untuk strategi penjualan ini juga teknologi juga dimainkan begitu Pak Herman ya? Di mana di sosial media begitu ya, di posting gitu. Luar biasa. Mungkin Pak Herman, ini kita terakhir di segmen terakhir sebenarnya banyak yang ingin diceritakan, yang ingin dibagi begitu ya. Memang karena waktu durasi kita tidak cukup banyak, tapi kita berharap pemerintah juga melek sedikit terkait mungkin dengan perizinan juga, kemudian mungkin dipermudah dan juga dibantu sosialisasi kepada masyarakat khususnya untuk bidang kuliner tadi dan usaha menjahit juga gitu ya. Kita berharap juga kalau bisa pemerintah tuh mungkin masuk ke harapan saja ini mungkin tidak sabar lagi ingin ke harapan mungkin dari Bu Elvi silakan ingin disampaikan seperti apa? Kalau dapat tuh pemerintah tuh kan melihat yang usaha-usaha kecil ini, jangan yang usaha yang besar terus dibimbing, usaha kecil ini dibimbing. Udah itu kalau ini ada kini kan sibuk dengan masker, cobalah ngambil tuh sama yang penjahit-penjahit kecil ini, jangan yang kadang tuh mungkin dia pesan dari Jawa, nggak tahu juga kita kan. Jadi kita tuh gimana gitu nah. Lihat di TV kok pemerintah misal 1.000, kadang berapa itu ngambilnya di mana gitu nah. Cobalah yang kecil ini dapat juga membantu dalam keadaan gini. Oke, siap. Ada lagi Ibu yang ingin disampaikan? Cukup ya? Cukup. Nah, oke. Kita ke Ibu Maimunah dulu. Ibu Maimunah yang ingin disampaikan mungkin harapan ke depan, mungkin juga ini masukan untuk pemerintah juga mungkin boleh silakan. Ya, kalau harapan saya sih sebenarnya nggak jauh beda sama Ibu Epi. Kan setiap itu kan ada tamu-tamu dari luar itu dari provinsi itu. Cobalah jangan selalu dibawa ke tempat-tempat yang sudah memang udah bagus, udah itu. Cobalah bawa ke tempat-tempat KSM yang KSM ini kan kecil. Pengelolanya ibu rumah tangga. Kalau mereka dibawa pastilah ada kayak saya saja kan. Saya sendiri, tapi kalau ada yang datang ke tempat saya, otomatis yang lain pada melihat. Jadi motivasi buat mereka juga bisa enak katanya, bisa membantu ekonomi. Jadi itulah, ini aja seperti Pak Herman ini kan, udah berapa kali ke rumah. Orang nanya, itu dari mana? Itu dari kotaku, dari provinsi. Jadi kan mereka kalau gitu, saya juga bisa katanya seperti ibu katanya. Jadi kan ada buat motivasi buat yang lain juga. Betul. Tapi kalau sudah yang besar dibawa yang besar lagi, ya yang kami yang kecil ini gimana? Mati kami. Enggak bisa berkembang sama sekali. Karena orang taunya yang sudah ada yang besar. Yang kecil enggak tersentuh. Oke, baik. Nah, ini Pak Hermani yang disampaikan ibu-ibu ini sebenarnya hampir sama. Terkait pemerintah, walaupun memang sudah berusaha secara maksimal, lebih sedikit saja melek lagi begitu ya, dirangkul begitu para usaha-usaha mikro, menengah, mikro seperti usaha kuliner dan juga pembuatan masker, diajak dan dirangkul. Mungkin Pak Herman sekaligus ingin menutup segmen kita hari ini. Closing ya. Sebenarnya kan memang mungkin pada kesempatan yang baik ini saya berharap betul misalnya kan pemerintah kota dalam hal ini maupun pemerintah provinsi dalam rangka pembinaan UMKM kita yang ada di bukan hanya yang ada di program binaan kita di Kotaku sih, sebenarnya kan banyak program-program yang bagaimana istilahnya untuk mengangkat atau usaha-usaha yang ada di terutama yang dilakukan oleh atau ditekuni oleh masyarakat kita. Misalnya kan sebenarnya kan ini kan untuk di samping mempromosikan kota Bengkulu atau provinsi Bengkulu pada umumnya, sebenarnya kayak misalnya pusat seperti kue tart. Ini kan makanan khas kita Kota Bengkulu. Apa sih sebenarnya yang menjadi pembeda atau dengan kue-kue tart yang dari dari provinsi atau dari kota yang lain?
Nah, harapan saya sebenarnya selaku pelaku di program, mungkin dari program yang lain juga mungkin hampir sama lah ya, harapannya. Misalnya terkait perizinan dan sebagainya, bagaimana mereka KSM atau pelaku usaha ini mendapatkan informasi berapa sih biayanya, bagaimana cara pengurusannya perizinan dan sebagainya. Ini kan mungkin penting. Nah, kalaupun memang sudah tersosialisasikan, ada nggak misalnya keringanan, misalnya bersifat kolektif dan sebagainya. Ini kan merupakan solusi juga sih sebenarnya kan. Karena kalau kita bebankan per individu mungkin terasa berat lah oleh masyarakat kita kan. Terutama untuk perizinan yang memang yang katanya atau notabene harganya mungkin agak cukup lumayan, apalagi di zaman pandemi yang sekarang. Nah, itu harapan saya. Yang kemudian terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Maimunah dan Ibu LP, saya berharap juga pemerintah daerah misalnya kan, karena tidak akan bisa hanya kami di program kotaku saja sih sebenarnya, untuk memperjuangkan bagaimana mengangkat harkat dan martabat warga. Kalau di dalam program kita itu dalam tanda kutip disebut PS2 atau warga miskin. Nah, ya kan artinya kan memang yang mereka bergerak di bidang ekonomi mikro kecil kan. Nah, bagaimana seperti yang Ibu Maimunah ceritakan tadi, selama ini mungkin mereka berpenghasilan misalnya dalam 1 bulan bisa 5 atau 3 juta lah kan sampai. Nah, sekarang yang seperti diceritakan Ibu Maimunah tadi 70% mungkin mungkin sudah dikatakan sudah hampir mati suri kan. Nah, makanya di program kita itu memang sebenarnya yang lebih dikuatkan itu pengorganisasian atau kelompoknya, supaya mereka bisa saling sharing atau bisa konsultasi. Nah, kalau mereka hanya berdasarkan untuk mengakses dana saja, mungkin akan tidak terjadi yang seperti yang dirasakan oleh Ibu Maimunah dengan Ibu LP. Bisa, ya kan? Mungkin itu. Sayang waktunya sedikit mungkin. Betul sekali. Sayang waktunya sedikit ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi terkait dengan ekonomi. Kita berharap memang dari semua yang telah kita rangkup dari obrolan kita hari ini, kita berharap memang geliat ekonomi di Provinsi Bengkulu meskipun di tengah pandemi dan transisi new normal life memang semakin meningkat begitu ya perlahan. Dan juga ini juga masukan untuk pemerintah ya, dari yang sudah disampaikan dari para pelaku usaha, ada Ibu Maimunah dan ada Ibu Elvi Suryani juga. Kita berharap geliat ekonomi ini semakin meningkat. Terima kasih sudah hadir Ibu Maimunah, Ibu Elvi dan Pak Herman. Ya, sama-sama. Terus usahanya semoga bangkit lagi begitu ya, semakin ramai pembeli dan konsumennya juga. Dan Sana BTV setelah yang satu ini kita bakal review musik. Jangan kemana-mana.